Karena dari pernyataannya Pak Supardi tadi bahwa sebelum mereka meninggal, mereka itu dianiaya dulu, dihabisi. Menurut saya ini adalah kekalahan hukum. Hukum atau negara kalah dengan penjahat. Dan kita tidak boleh kalah sama penjahat. Oleh karena itu, bagi saya, pertama adalah kita melihat kenapa kita sampai terjadi kekalahan seperti ini. Pemirsa, 3 nyawa polisi melayang demi melindungi anak cucu kita dari bahaya narkoba. Tragedi memilukan melanda Katingan, Kalimantan Tengah. 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Aibda Yudi Perdana Putra, Aibtu Sumaryanto, dan Bribtu Nopandri Ramadana gugur karena diserang sindikat dan keluarga Bandar Sabu menggunakan senjata tajam saat menggerebek serang mereka di desa Tumbang Kalebe. Ini bukan sekedar kriminal biasa, ini adalah alarm keras bagi hukum di negara kita. Mengapa bandar narkoba begitu berani melawan hukum secara brutal? Kita bahas bersama para narasumber sore ini. Di studio sudah hadir Kepala Badan Narkotika Nasional PNN periode 2023-2025, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom, dan dari Katingan, Kalimantan Tengah kita sudah tersambung dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Supardi Hamid. Selamat sore Pak Martinus. Selamat sore Pak Supardi, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Pak Martinus, kita minta informasi terkini terlebih dahulu dari Pak Supardi yang ada di Katingan, Kalimantan Tengah. Apa yang kemudian bisa Anda update informasi terkait ini, Pak Supardi? Dari hasil penelusuran yang kami lakukan di Kalimantan Tengah, khususnya di Tumbang Kaleme, didapat fakta bahwa sebetulnya para korban ini telah dihabisi sebelum dibuang ke sungai. Baik. Jadi mereka bukan seperti yang diceritakan bahwa mereka lari ke sungai kemudian meninggal karena kehabisan napas. Tapi memang mereka telah tewas sebelum mereka dibuang ke sungai. Kondisinya begitu. Oke, artinya warga ini tahu bahwa petugas kepolisian sedang melakukan penggerbekan kepada bandar narkoba di kampung tersebut. Nah, yang perlu diklarifikasi lagi adalah tadi Pak Kepala Desa, kemudian Demang juga minta bahwa ini bukan perilaku warga desa Tumbang Kaleme secara keseluruhan, tapi adalah perilaku keluarga dari pelaku yang terdiri dari beberapa orang yang kemudian mereka melakukan perlawanan dengan membabi buta menggunakan parang dan kemudian anggota melakukan tembakan. Tapi kemudian mereka melakukan perlawanan bukan cuma menggunakan senjata tajam, tapi bahkan mereka menggunakan senjata api tradisional yang di sini disebutnya dumduman, dan itu ditemukan serpihan-serpihan itu di tubuh korban. Oke, apakah sebenarnya pihak keluarga itu tahu bahwa keluarga mereka adalah target operasi polisi atau berdasarkan permintaan pertolongan daripada target polisi yang merasa terancam begitu? Kondisinya tidak seperti itu. Jadi pada saat penangkapan itu terjadi, keluarga korban kemudian datang sebelum ada teriakan dan kemudian langsung melakukan penyerangan kepada petugas dengan menggunakan parang. Jadi bukan kemudian masyarakat mengalami polisi mengalami perlawanan setelah ada teriakan penangkapan. Jadi kondisinya tidak seperti itu sebetulnya. Oke, baik. Pak Supardi, dalam setiap kegiatan penggerbekan begitu ya, ada kemudian tindakan represif yang memang bisa dilakukan ketika petugas ini dalam kondisi terancam. Bagaimana kemudian bisa polisi ini menjadi korban penyerangan oleh keluarga target operasi polisi? Apakah jumlahnya ini juga tidak mencukupi untuk melakukan perlawanan? Ya, sebetulnya 12 orang ini, anggota polisi ini tidak turun sekaligus. Oke. Jadi ada yang 12 itu ada di luar posisinya. Jadi yang 6 ini yang masuk dan kemudian mengalami perlawanan, sehingga pada saat perlawanan itu dilakukan tidak semua dari mereka membawa senjata api juga. Oke. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan mereka sebagian melarikan diri karena situasi tidak memungkinkan. Dan kemudian pada saat melarikan diri itu, sebagian dari mereka itu ada yang bacok dengan menggunakan parang. Oke,
Pak Supardi, pertanyaan kemudian muncul adalah ketika tidak semua anggota polisi yang melakukan penggerbekan itu tidak dibekali oleh senjata, artinya ada sedikit penyimpangan dari standar operasional prosedur untuk penggerbekan. Sebetulnya memang bahwa di kepolisian itu penggunaan senjata itu sangat dibatasi karena takut terjadi tindakan-tindakan kekerasan eksesif, sehingga penggunaan senjata api sangat dibatasi hanya untuk beberapa personil saja. Dan memang estimasinya bahwa penangkapan ini adalah penangkapan yang diduga akan mudah dilakukan, tapi ternyata eskalasinya itu di luar dugaan anggota kepolisian yang sedang melakukan penggerbekan. Jadi situasinya. Baik. Pak Supardi? Baik, kita terkendala sambungan ke Pak Supardi. Saya mau ke Pak Martinus. Dari keterangan Pak Supardi yang ada di lokasi dalam upaya untuk memperoleh informasi valid, apa yang kemudian Anda baca terkait ini? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas, pertama-tama saya ingin menyatakan belasungkawa kepada 3. Saya ingin mengatakan mereka adalah pahlawan. Mereka adalah pahlawan yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Karena dari pernyataannya Pak Supardi tadi bahwa sebelum mereka meninggal, mereka itu dianiaya dulu, dihabisi. Menurut saya ini adalah kekalahan hukum. Hukum atau negara kalah dengan penjahat. Dan kita tidak boleh kalah sama penjahat. Oleh karena itu, bagi saya, pertama adalah kita melihat kenapa kita sampai terjadi kekalahan seperti ini. Ini ada 2 hal yang kita harus bahas atau kita analisa. Pertama, bahwa hari ini sejak saya menjadi kepala BNN dari tahun 2023 sampai saya diberhentikan, itu saya melihat bahwa ada fenomena-fenomena narkoba di kampung-kampung yang terkooptasi oleh narkoba, oleh bandar-bandar narkoba ini, sehingga muncul ada 3 hubungan yang terjadi antara bandar dan masyarakat. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah hubungan patron and client, dan yang ketiga adalah hubungan inti dan cangkang. Jadi kalau saya baca dari laporan intelijen yang saya dapatkan, memang kampung itu banyak penggunanya, paling tidak 1 hari itu sampai 3 ons. 1 hari 3 ons itu bukan kecil, itu hal yang sangat besar sekali, karena pengguna narkoba 1 hari itu dia menggunakan paling 3 gram. Kalau 3 ons itu kan berarti 300 gram. Itu sudah cukup besar. Maka saya melihat bahwa di situ pengguna masih banyak. Dan kalau berdasarkan hasil laporan bahwa ada perlawanan, pertama diakibatkan oleh polisi mencoba untuk menekan mereka sehingga mereka dengan membawa parang, ya saya pikir itu adalah tindakan yang benar karena terukur, ada ancaman, lalu kemudian menggunakan senjata secara terukur, itu adalah semacam diskresi kepolisian yang diambil oleh polisi. Tapi ada yang harus kita lihat di sini bahwa hubungan tadi itu membuat masyarakat itu bisa, pertama dia tergantung terhadap bandar, lalu kemudian berarti dia ada menjadi sokongan hasil dari penjualan narkoba itu ke warga artinya. Jadi pertama adalah bandar itu sendiri membuat dia ketergantungan dengan bandar besar. Lalu kemudian di sini bukan bandar yang kecil saja, tapi keluarganya. Jadi ada satu hal atau sistem yang terganggu dengan penggerbekan yang terjadi di situ, karena paling tidak begini, keluarga yang dia tempat tinggalnya itu mungkin mereka juga sudah merasa tergantung kepada ekonomi yang akibat dari penjualan narkoba yang hampir satu hari 300 gram tadi. Nah, saya melihat itu. Tapi dalam hal ini karena saya tidak di TKP, saya pikir kita harus lebih menganalisa lagi lebih dalam. Apakah 3 hubungan antara bandar dan masyarakat tadi itu terbentuk secara sempurna atau tidak? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian jaringan narkoba ini menanamkan pengaruh di tengah masyarakat agar seolah-olah mereka siap untuk menjadi benteng hidup?
Tapi jangan dijawab dulu Pak Martinus. Kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan dari rekan jurnalis kami yang ada di Katingan, Kalimantan Tengah. Abimanyu, selamat sore. Apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan kematian 3 petugas Res Narkoba Polres Katingan dalam penggerbekan bandar narkoba? Selamat sore, Irsal di studio. Ya. Baik, sejauh ini tragedi berdarah yang terjadi di Desa Tumbang Kalamai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kita belum bisa memastikan bahwa di sana ini warga ataupun keluarga dari mereka ini berjualan sabu. Cuman dari informasi dari pihak Satres Narkoba saat melakukan penyelidikan bahwa terbukti marak penjualan sabu-sabu dan salah satu dari target kepolisian adalah seorang residivis. Itu. Oke. Kemudian pelaku ada 2 yang sudah diamankan. Untuk pihak kepolisian yang menjadi korban, total 3 orang sudah berhasil ditemukan dan sudah dimakamkan secara layak. Baik itu, Irsal. Apa kemudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melanjutkan penyidikan kasus bandar narkoba ini dan kemudian penyelidikan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh warga terhadap 3 anggota polisi? Oke. Terkait dengan penyelidikan saat ini petugas kepolisian gabungan dan dibantu dari Bareskrim Mabes Polri setelah menemukan 3 jasad personil Res Katingan, saat ini lagi fokus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba maupun pembunuhan terhadap petugas narkoba Polres Katingan. Baik, terima kasih Abimanyu. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Terima kasih atas laporannya dari Mapolda Kalimantan Tengah terkait dengan kasus tewasnya 3 anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Katingan. Kembali ke Pak Martinus, apa kemudian menjadi faktor warga ini dengan berani membela para bandar ini? Tentunya selain kebutuhan ekonomi yang kemudian dapat sokongan dari bandar itu, apa yang kemudian Anda cermati lagi? Ya, menurut saya yang pertama tadi sudah saya jelaskan, ada ketergantungan ekonomi. Ya. Dan yang kedua, kita perlu menganalisa lebih dalam apakah kegiatan kekerasan yang dilakukan, balasan daripada tindakan kepolisian ini akibat daripada emosional keluarga, Ya. ataukah mereka ini bagian daripada sindikat itu. Ini yang perlu kita dalami. Maka intelijen kita harus betul-betul melakukan suatu analisis, yang di dalam rumah itu apakah keluarga? Kalau bukan keluarga, siapa? Apakah di tempat itu adalah tempat menggunakan narkoba? Karena di beberapa kampung narkoba yang kita temukan selama ini, selain dia menjual, di situ juga dia menggunakan tempat untuk menggunakan. Jadi sekali lagi saya berharap adik-adik saya di lapangan ini bisa melakukan analisa lebih dalam supaya bukan sekedar kita melakukan penegakan hukum. Ya. Karena penegakan hukum itu bagi saya itu yang terpenting last resort. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita membaca fenomena-fenomena narkoba tersebut. Termasuk di dalamnya ketika kita menghadapi satu kampung yang memang sudah terorganize oleh narkoba ini, maka dengan membacanya kita akan bisa mengurai satu persatu. Bagaimana memisahkan antara masyarakat dengan bandar dan lain-lain. Baik, kira-kira tadi Pak Supardi mengatakan bahwa tidak semua anggota kepolisian dibekali senjata yang cukup untuk melakukan penggerbekan. Artinya ada SOP yang kemudian dipertanyakan apakah sudah sesuai, terus bagaimana kemudian pemetaan lokasi sehingga mereka tidak tahu bahwa akan ada serangan balasan dari pihak keluarga tersangka begitu ya. Tapi tahan dulu Pak Martinus, karena kita mengajak Anda untuk ke Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi. Berikut ini untuk Anda. Ya, baik. Itu tadi kedatangan Narendra Modi yang dijemput langsung atau diterima oleh Presiden Prabowo Subianto di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pak Martinus, kita akan bahas SOP itu, tapi usai jeda azan maghrib berikut untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Artinya fokus saya pertama adalah menyelamatkan anggota saya yang saat ini belum ditemukan. Anda kembali bersama kami, pemirsa, masih bersama Pak Martinus Hukom, Kepala Badan Narkotika Nasional 2023 hingga 2025. Pak Martinus, penting untuk mengetahui apakah penggerbekan ini sesuai dengan SOP, baik tata cara, kemudian jumlah personel. Pak Supardi mengatakan ada 12 personel, tapi itu juga tidak diterjunkan semua ke TKP, begitu ya. Ada tugas masing-masing, terus kemudian bagaimana kesiapan petugas juga, hingga kelengkapan persenjataan. Apakah ini artinya ada SOP yang dilanggar dalam prosesi penggerbekan ini? Ya, untuk membicarakan SOP ini saya mungkin membedah dari beberapa bagian, ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, kita melihat kebijakan dulu. Kebijakan pimpinan Polri hari ini kan mencoba untuk polisi itu menjadi humanis. Ya. Ini kebijakan yang bagus, lalu kemudian itu di breakdown menjadi SOP. Lalu kemudian kita juga harus bisa membedakan SOP yang secara umum dan SOP yang bersifat khusus. Ketika kita diperhadapkan dengan kasus-kasus yang menurut saya kasus-kasus yang punya high risk. Ya. Seperti terorisme, narkoba. Kita melihat bahwa narkoba hari ini kan di mana-mana terjadi perlawanan ketika kita masuk ke suatu kampung lalu kita menggerebek. Artinya itu harus menggunakan SOP yang kita punya kekuatan penuh. Jadi bedakan antara kebijakan pimpinan secara umum lalu dengan kebijakan atau SOP yang khusus untuk di lapangan. Untuk di lapangan. Ya. Maka menurut saya ketika kita tidak memperlengkapi anggota kita masuk ke suatu tempat yang rawan dengan senjata, artinya kita sedang mendorong anggota itu untuk melakukan harakiri atau bunuh diri. Nah, ini yang harus kita antisipasi betul. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga bahwa ketika kita masuk ke suatu TKP atau kita mau menangani satu perkara, dasar kita adalah laporan intelijen. Bagaimana tingkat kerawanan, aktor siapa yang sedang kita hadapi, hubungan antara masyarakat dengan pelaku itu seperti apa. Lalu baru kita membuat satu perencanaan namanya RPE, Rate Planning and Execution. Yeah. Bagaimana merencanakan satu operasi, kemudian siapa bertanggung jawab kepada siapa, lalu ada sistem saling mengamankan dan lain-lain. Saya melihat dari laporan yang saya dapatkan atau informasi yang didapat dari rekan-rekan di lapangan, saya melihat ada kesalahan SOP atau penilaian yang salah terhadap situasi di situ. Mungkin di satu sisi anggota kita ini mungkin ingin berhasil, lalu kemudian tidak melakukan suatu RPE dengan benar, maka kejadiannya seperti itu. Jadi menurut saya analisis ancaman itu menjadi sangat penting. Untuk melihat standar operasional apakah kita menggunakan, karena di kepolisian itu ada CB, cara bertindak pertama, cara bertindak kedua, cara bertindak ketiga, sampai beberapa cara bertindak. Cara bertindak pertama ini dihubungkan dengan analisis ancaman. Cara bertindak kedua, cara bertindak ketiga, dan sebagainya. Baik, sebelum si anggota ini melakukan penggerbekan di lapangan, barang tentu sudah ada laporan ke atasan, begitu ya, bagaimana kemudian kondisi geografisnya, demografisnya, dan lain sebagainya. Jika di lapangan ini ternyata berbeda dengan peta yang sudah disusun untuk melakukan penggerbekan, artinya ini ada territorial policing atau kelumpuhan fungsi pengawasan terhadap pimpinan yang tertinggi, karena juga harusnya ada modal intelijen juga di sana, begitu ya. Terus kemudian tidak sesuai apa yang dilaporkan, begitu. Ternyata ada perlawanan dari warga. Saya melihat begini, wilayah itu kan sebenarnya wilayah yang sudah dikenal. Artinya ini sebenarnya Pak Martinus juga sudah tahu bahwa ini adalah wilayah narkoba, kampung narkoba, begitu ya. Dari beberapa wilayah yang kita pantau itu rata-rata kan kita udah bisa mengenali, apalagi yang melakukan penanganan adalah Polres. Nah, permasalahannya apakah anggota kita ini disiapkan suatu kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu? Kalau tidak disiapkan, ya lebih baik ya harus memilih atau melibatkan anggota-anggota yang punya kemampuan striking force
yang lebih memadai untuk bisa melakukan penindakan. Jadi dengan profesionalisme striking force kita ini bukan sekedar melakukan kekerasan, tapi bagaimana ketika dia berhadapan dengan kekerasan yang semacam perlawanan, apa yang harus dia lakukan. Jadi teman-teman kita di lapangan atau anggota kita di lapangan itu pada prinsipnya ketika menghadapi organized crime dan tingkat resikonya tinggi, dia harus dibekali dengan kemampuan penindakan yang optimal. Oke. Kalau dia menjadi korban. Baik, dengan perlawanan dari warga ini memunculkan spekulasi bahwa ada dugaan jika warga sudah mengetahui akan dilakukan penggerbekan, sehingga mereka ini sudah mempersiapkan skenario perlawanan kepada anggota. Saya pikir tidak seperti begitu ya, karena pertama kita melihat bahwa pada saat penggerbekan malam hari, ini pun juga menjadi kerawanan tersendiri. Dan yang Kenapa kedua, kemudian dilakukan malam begitu? Apakah ada syarat-syarat khusus? Ada apa yang harus dilakukan ketika malam? Apa bedanya dengan siang? Ya, melakukan penggerbekan di malam hari itu tingkat resikonya tinggi, saling pengenalan antara teman itu juga sangat kurang sekali, sehingga saya pikir bertindak malam hari itu harus mempunyai satu prosedur atau SOP yang memang benar, tidak bisa menamakan antara bertindak malam hari dan siang hari. Dan saya melihat bahwa anggota kita ini tidak siap untuk menghadapi ketika ada perlawanan, makanya mereka kan tiba-tiba langsung lari. Dan yang bagi saya kembali lagi bahwa SOP itu menjadi penting, lalu kemudian membuatlah cara bertindak pertama, kedua, ketiga, kalau ada ancaman seperti ini cara bertindaknya seperti apa, titik kumpul seperti apa, koordinasinya seperti apa, kira-kira seperti itu. Lemahnya pemetaan, terus kemudian kurangnya persenjataan yang dibekali oleh anggota begitu ya. Jangan sampai ini argumen klasik kepolisian kalau memang sudah gagal di lapangan, alasannya klasik, kurangnya informasi di lapangan. Nah ini kita tidak mau jadi alasan itu untuk polisi tidak mengetahui medan pertempuran begitu. Tidak ada alasan untuk itu kan Pak Martinus? Saya pikir tidak ada alasan untuk itu ya, karena satu, polisi harus profesional. Profesional itu dia harus memperhitungkan semua aspek kelemahan, kekurangan, peluang, hambatan dan lain-lain. Dan yang berikutnya bahwa kembali lagi kepada ketika kita menghadapi satu masalah, maka harus ada tim yang memang punya kompetensi untuk menghadapi masalah itu. Jadi bagi saya, ya kembali lagi kita harus evaluasi. Evaluasi bagaimana cara bertindak yang benar di lapangan. Bentuk evaluasinya seperti apa? Karena ini kan kalau dilihat di luar dari risiko penindakan begitu ya. Tadi Anda juga sepakat bahwa narkoba, teroris ini adalah kriminal yang high risk begitu ya. Apalagi narkoba ini pucuk kriminal dari segala kriminal turunannya begitu ya. Apa yang kemudian perlu diperbaiki? Yang pertama bahwa sistem menurut saya begini, untuk kasus-kasus yang high risk seperti kampung narkoba, saya pikir tingkat polsek, polres dia harus hanya sebatas pembinaan. Jadi bagaimana pendekatan ke masyarakat, bagaimana mendata, bagaimana kemudian kita memisahkan antara bandar dengan masyarakat. Jadi pendekatan soft approach. Lalu kemudian kalau melakukan penggerebekan atau ingin menangkap pelaku, saya pikir pertama adalah bagaimana kita melihat jalur supply-nya. Jadi kita jangan buru-buru masuk ke dalam, tapi kita putus jalur supply itu dari luar. Kalau sudah sampai di dalam, maka yang kita tangkap itu adalah bandar kecil dan pengguna. Ini akan menjadi masalah ketika tiga hubungan yang tadi saya ceritakan tadi sudah terjadi. Maka polisi atau penegak hukum di situ diperhadapkan dengan masyarakat. Yang menang bukan polisi dan bukan masyarakat, bandar yang menang. Karena dia bertepuk tangan, dia lihat. Kita tidak sadar bahwa bandar besar itu memperhadapkan kita dengan masyarakat. Maka putuskan dulu supply-nya itu. Bukan bermaksud untuk kalau kita bicara soal pendekatan, kalau polisi ini kan lebih ke pendekatan tindak pidana begitu ya. Kalau Pak Martinus di BNN beberapa waktu lalu lebih ke pendekatan kepada undang-undang narkotika begitu ya. Ada undercover buying, terus kemudian ada tracking delivery-nya begitu. Nah menurut Anda dalam konteks penggerbekan bandar narkoba di Katingan ini sudah tepatkah polisi melakukan itu? Karena kalau menurut saya, kalau saya salah tolong koreksi,
kalau pakai pendekatan undang-undang narkotika sudah telat karena sudah menyebar ke para pengguna. Bukan begitu cara berpikirnya. Jadi undang-undang narkoba itu kan ada pendekatannya pendekatan penegakan hukum, Ya. kemudian rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, lalu kemudian penguatan instrumen-instrumen sumber daya manusia yang ada. Jadi menurut saya begini, bahwa kita jangan membiarkan barang itu masuk ke dalam kampung-kampung itu. Kita terlambat kalau kita menindaknya di dalam. Tadi saya ulangi lagi, kita sudah telah terlambat. Sebenarnya dari awal, dari luar kita udah bisa memutus. Kalau kita melakukan analisa dengan benar, maka kita bisa tahu bandar besarnya siapa. Ya udah, putusin di situ. Tugas kita polisi dan BNN juga bersama-sama melakukan rehabilitasi di kampung-kampung ini, karena kampung-kampung inilah tempat di mana pengguna berada. Kita melakukan penegakan hukum terlalu keras di situ, maka kita dihadapkan dengan masyarakat. Maka lebih baiknya kita inventarisir, kita identifikasi siapa pengguna ada di situ. Kita himbau untuk melakukan rehabilitasi secara sukarela, karena rehabilitasi itu ditanggung oleh negara. Jadi keluarga-keluarga di kampung-kampung itu harus bisa kita encourage supaya mereka punya kesadaran. Oke, mari kita rehabilitasi. Nah, kalau masih ada bandar, ya kita tunggu aja sampai dia keluar, kita ambil di luar. Oke, dari kacamata Anda, mengapa kemudian wilayah Katingan dalam hal ini di bawah kewenangan Polda Kalimantan Tengah begitu ya, kecolongan begitu. Nah, jangan sampai masyarakat berargumen atau berspekulasi bahwa ketika barang sebegitu besar masuk ke daerah tanpa pengawasan, tanpa pencegahan dan lain sebagainya, ada backingan. Kalau itu kita harus membuktikan secara dengan hukum positif, karena saya tidak mau berandai-andai karena saya tidak ada di situ dan saya belum pernah ke situ. Tapi kembali lagi bahwa polisi dan masyarakat sebenarnya di situ bisa bekerja sama, sama-sama untuk membangun satu kesadaran bahwa narkoba itu berbahaya. Apakah polisi menjadi bagian dari situ, itu untuk urusan lain. Itu ada aturannya sendiri, ada bagiannya sendiri. Ada propos, ada inspektorat pengawasan umum dan lain-lain, sehingga kita tidak perlu takut bahwa ada kerjasama antara polisi dan bandar, dan kita serahkan kepada yang bertugas untuk menangani itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyelamatkan masyarakat, bagaimana kita memutus mata rantai, hubungan simbiosis tadi, dan hubungan simbiosis tadi bukan hanya dengan masyarakat loh. Bisa juga dengan polisi, bisa juga dengan aparat-aparat lain. Karena kita ketahui bahwa jaringan narkoba ini kan mereka mempunyai uang yang sangat banyak, mereka membeli siapa saja. Waktu saya masih di BNN, saya bilang, saya pun masih bisa dibeli sama mereka kalau saya tidak punya fondasi moral yang baik, maka ya saya akan menjadi bagian dari itu. Nah, oleh karena itu ya bagi saya adalah bagaimana membangun moral masyarakat, moral penegak hukum. Nah, itu yang penting harus disadari masyarakat. Kalau tugas ada di BNN ini, partisipasi warga ini kan sangat dipentingkan untuk proses pemberantasan. Nah, pembentukan kesadarannya itu apa yang kemudian bisa dilakukan? Ya, pembentukan kesadaran itu begini. Kita melihat bahwa biasa di kampung-kampung narkoba, biasa di daerah-daerah rawan, masyarakat itu sangat tergoda dengan uang, hasil, ekonomi dan lain-lain. Maka yang pertama adalah, kesadaran pertama adalah kita harus betul-betul meyakini masyarakat bahwa Anda bagian dari sindikat dan merusak tubuh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sangat sangat mulia, tidak boleh dirusak oleh itu. Dan yang kedua, kita tidak bisa hanya membangun semacam istilah saya tuh khotbah di bukit, berkhotbah untuk memberikan sebuah doktrin atau sebuah ajaran tanpa melihat bahwa motif yang muncul dari masyarakat ini sebenarnya apa. Motifnya bisa berbagai macam. Ada ekonomi, ada psikologi dan lain-lain. Motif ini yang harus kita selesaikan. Jadi untuk membangun suatu kesadaran kolektif, maka kita pemetaan betul motif, lalu kemudian dengan motif ini kita pendekatannya tuh
berbagai macam pendekatan berdasarkan motif-motif tadi. Oke. Jadi bangun kesadaran itu memang sulit, tapi lebih murah daripada sekedar memperbaiki, merehabilitasi dan lain-lain. Oke. Ketimbang kita melakukan suatu tindakan, ada baiknya kan kita melakukan langkah preventif gitu ya. Iya. Bagaimana kemudian BNN dan kepolisian ini bisa memperkuat deteksi dini intelijen misalkan sebelum tim lapangan masuk ke zona berbahaya, Pak Martinus? Ya, saya ketika menjadi kepala BNN itu bahkan saya mencoba untuk keluar jauh dari sekedar membuat strategi yang ada di dalam. Oke. Saya waktu itu bicara langsung dengan Pak Presiden ketika ada rapat Polhukam di situ, saya bilang narkoba ini harus diangkat menjadi isu regional. Karena rata-rata produksi narkoba itu dari luar, kecuali ganja dan obat-obat berbahaya yang memang diproduksi di dalam negeri. Nah, untuk seperti sabu, kokain, kemudian putau atau heroin, itu kita harus membangun kerjasama internasional. Lalu kemudian kita harus membangun benteng-benteng di setiap pesisir dan pintu-pintu masuk. Istilah saya itu membangun kesadaran kolektif atau benteng, namanya benteng apa ya, untuk masyarakat itu menjaga dirinya sendiri supaya tidak bisa tergoda oleh para bandar dengan uang tadi. Lalu kemudian yang ketiga, kita di kampung-kampung itu kita melakukan pendekatan tematik dengan mengangkat nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Contohnya seperti di Aceh, kita bicara tentang Serambi Mekah. Itu kan simbol yang sangat aktual dan sangat masuk dalam kesadaran masyarakat. Bagaimana jangan sampai Serambi Mekah ini dikotorin oleh itu. Lalu angkat lagi isu-isu lain seperti di Madura misalnya, di Padang misalnya. Isu-isu atau simbol-simbol atau nilai-nilai masyarakat itu diangkat kembali. Karena nilai-nilai ini hilang ketika diperhadapkan hari ini dengan berbagai macam isu digital, media sosial dan lain-lain. Maka tugas kita adalah bekerja sama dengan setiap elemen, bekerja sama dengan ulama, pendeta dan lain-lain untuk mengangkat kembali nilai-nilai itu. Oke, kalau menurut sepanjang Anda memimpin BNN, apa sih Pak Martinus yang menjadi kendala terberat dalam pemberantasan extraordinary crime itu? Kendala yang paling berat adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Baik itu masyarakat maupun anggota kita sendiri. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan anggota yang bermain-main dengan narkoba. Sudah jadi rahasia umum itu, Pak Martinus? Itu rahasia, bukan rahasia umum lagi. Lalu kemudian ada tokoh-tokoh public figure, betul, patron di masyarakat yang melihat bahwa narkoba ini menguntungkan buat mereka. Ini yang menjadi kendala. Karena apa? Ketika penegak hukum sudah terlibat di situ, maka yang terjadi adalah masyarakat akan mengikuti. Makanya saya bilang patron and client tadi itu, ketika patron sudah terkooptasi, maka di bawahnya juga akan ikut. Polisi, BNN itu adalah patron penegak hukum. Jadi kalau mereka main-main dengan itu, ya udah, siap-siap kita kemunduran generasi kita. Tapi ada gambaran kontras penegakan hukum di Katingan dan penegakan hukum di Medan kemarin. Kan ibu-ibu sempat viral gitu ya, membongkar aktivitas narkoba yang kemudian menjadi pertanyaan bahwa bagaimana polisi tidak menindak perlakuan ataupun aktivitas penyalahgunaan narkoba secara terang-terangan. Sementara di Katingan ketika mereka sudah berfokus untuk memberantas tindak pidana pemberantasan narkoba, tapi justru menjadi korban. Ini wajah penegakan hukum di Indonesia yang begitu kontras. Apa kemudian menjadi catatan Anda? Catatan saya sebenarnya begini ya, saya dari tadi saya sudah berpikir bahwa local boy untuk menangani narkoba ini perlu kita ciptakan. Saya punya pengalaman di teroris ya, ketika menangani teror. Poso kita menyelesaikan dengan bagaimana kita menarik pemuda-pemuda yang terradikal, kita sekolahkan dan mereka kembali menjadi orang-orang yang punya punya keinginan, punya kesadaran baru untuk menangani teroris di Poso. Saya melihat itu juga bisa terjadi di narkoba ketika kita menangani narkoba.
ada polisi-polisi yang diambil dari kampung itu yang memang kita harus bina, dan dia sendiri karena dia dikenal oleh kelompok di situ. Nah, berhubungan dengan yang Medan tadi, saya juga ingin mengatakan begini, mari kita menciptakan figur-figur masyarakat yang kira-kira punya kesadaran dan bisa hadir di situ menjadi bagian dari penanganan penanggulangan atau penanganan narkoba. Dan polisi harus siap untuk menerima. Kalau polisi tidak siap untuk menerima laporan dan menindak, maka masyarakat akan melapor kepada media sosial. Tapi masyarakat kadung pesimis dengan polisi ketika ada tagline no viral, no justice begitu. Nah, saya khawatirnya bahwa keselamatan ibu-ibu yang memviralkan aktivitas penyalahgunaan narkoba ini terancam begitu kepada bandar-bandar besar. Ya, no viral, no justice ini ya itu sudah menjadi kesadaran baru ya, karena kadang masyarakat merasa menjadi jenuh dengan situasi hari ini. Betul. Lalu kemudian tidak ada lagi tempat menggantung harapan itu. Kemana mereka mengadu, ya kan, kemana mereka berlindung begitu. Makanya saya bilang tadi, ini juga menjadi suatu evaluasi. Lalu kita jangan diam. Kita harus betul-betul merespon laporan itu dan kita melakukan penindakan. Tapi kembali lagi, kalau ada yang main-main, ya jadinya seperti itu. Dan selama saya menjadi kepala BNN, saya melihat banyak sekali aparat yang terlibat. Siapa aja, kita nggak bilang aparat polisi atau siapa, banyak sekali yang terlibat. Dan itu sudah bukan rahasia umum. Wartawan, polisi, kemudian relawan-relawan tim sukses dan lain-lain banyak, dan itu kita tangkap semuanya. Oke. Jadi mari saya mencoba untuk ketika bangun lagi Martinus kesadaran. menyebut wartawan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba begitu ya. Bukan penyalahgunaan. Kita pernah menemukan catatan-catatan di Kalimantan, ada si A, si B, kita kan bisa tahu. Ya pokoknya apapun profesinya bahwa mereka tidak kebal di hadapan hukum begitu ya. Betul. Baik, Pak Martinus, ini terkait dengan proses penyidikan lanjutan terkait pemberantasan narkoba di Katingan. Terus kemudian bagaimana proses penyelidikan untuk menangkap para pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian. Secara runut apa yang harus dilakukan pihak kepolisian setempat? Ya, saya yang pertama adalah yang sudah tertangkap mungkin kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk melihat struktur organisasi kejahatan yang ada di situ. Lalu kemudian yang jelas saya melihat ada 2 hal di situ ya, kejahatan narkoba itu sendiri dan kejahatan pembunuhan terhadap anggota. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi polisi harus bisa membedakan itu dengan bagaimana menganalisis. Lalu akan melihat bahwa pembunuhan ini adalah bagian dari narkoba atau dari jaringan narkoba atau tidak. Kalau bukan bagian, nah ini kita ada masalah apa yang ada terjadi di situ. Apakah ini anggota keluarganya yang sakit hati karena ditembak atau lain-lain. Jadi perlu kerja keras untuk kembali melakukan analisis bagaimana membedah satu persatu kasus ini supaya kasus ini menjadi terang. Oke, terakhir Pak Martinus, untuk wajah hukum di Indonesia, bagaimana kemudian yang harus dilakukan bahwasanya negara ini tidak boleh kalah dari bandar narkoba? Ya, kalau saya melihat kejahatan itu, kejahatan terorganize ya, terutama narkoba ini, kita menempatkan masyarakat di dua kumparan kutub. Semakin negara hadir, maka para masyarakat kita ini akan merasa bahwa mereka terlindungi, baik itu secara keamanan, ekonomi, psikologi, sosial, dan lain-lain. Tapi kalau negara tidak hadir di situ dan bandar hadir, maka jangan salahkan kita, jangan salahkan mereka, bahwa mereka akan menjadi bagian dari itu. Maka kuncinya ada bagaimana? Petakan betul bagaimana motif bandar itu masuk. Membangun suatu organisasi kejahatan di situ. Itu penting sekali untuk dipetakan sehingga tools yang kita gunakan juga tepat. Jangan kita datang ke sana hanya dengan ibaratnya apapun makanannya, minumannya, itu kan kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, harapannya memang masyarakat bisa kembali mengandalkan kepolisian untuk berlindung, melapor dan lain sebagainya, begitu ya, dan tidak pandang bulu. Saya pikir begini ya, kalau kita bicara narkoba bukan tugas kepolisian saja. Ya.
Masyarakat ada juga tugas dari semua kementerian. Baik. Terutama yang saya ingin tambahkan di sini adalah Kementerian Pembangunan Keluarga. Ini adalah basis dari pembangunan moral dari suatu bangsa ini. Maka dia harus masuk di situ. Oke, siap. Terima Ya, kasih Pak makasih. Martinus, Kepala BNN 2023-2025 telah bergabung bersama kami. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Pemirsa, gugurnya 3 putra terbaik bangsa di Katingan harus menjadi momentum bagi kita semua untuk merapatkan barisan melawan narkoba. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. NTV Prime kembali usai jeda.